Ini jembatan atau portal dimensi? Kayak motor belum rem, gas terus. Macet Jakarta belum beres, sekarang mau impor macet dari negara tetangga. Jadi jembatan ini ide brilian ya kan. Secara militer ini cuma target empuk. Mikir dong. Betul banget bang, belum tentu kelar, udah mikiran diserang. Tapi kan estetikanya dapet, Shay. Estetika yang mahal. Pekan ini kembali mencuat wacana ambisius dari pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia untuk membangun jembatan lintas negara yang menghubungkan Melaka dengan Indonesia, khususnya ke wilayah Dumai atau Pulau Rupat di Riau. Wacana ini mencakup pembangunan struktur besar yang melintasi Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, meski masih berada pada tahap perencanaan awal. Proyek ini mendapatkan sorotan luas karena skalanya yang sangat besar dan dampaknya pada hubungan bilateral serta dinamika ekonomi regional. Pemerintah Melaka telah mengalokasikan anggaran sekitar 500.000 Rm atau 2,04 miliar rupiah untuk kajian awal, feasibility study. Dana tersebut akan digunakan untuk menyewa konsultan yang mempelajari aspek teknis, ekonomi, logistik, serta kelayakan proyek sebelum diputuskan langkah selanjutnya. Studi ini rencananya dimulai pada awal 2026, dan hasilnya akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan diskusi tingkat nasional antara pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurut perencana, jembatan yang diusulkan akan membentang sekitar 47-48 km dari Pangkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka menuju ke perairan Indonesia yang dekat dengan Pulau Rupat atau Dumai di Riau. Waktu tempuh melintasi jembatan diperkirakan sekitar 40 menit dengan kendaraan darat. Ketua Menteri Melaka, AB Rauf Yusof, mengatakan proyek ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pembukaan jalur transportasi lintas negara baru. Nantinya, daerah Masjid Tanah juga akan dikembangkan sebagai kawasan industri, yang menurutnya bisa mendapatkan manfaat dari akses darat ke Sumatera. Namun usulan ini juga menghadapi kritik dari pihak oposisi di Melaka. Beberapa kritik menyatakan anggaran negara bagian yang saat ini masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah federal Malaysia dipertanyakan. Serta manfaat ekonomi jembatan ini dipandang belum jelas melihat wilayah Indonesia yang dituju bukan pusat ekonomi utama. Sejauh ini pemerintah Indonesia belum memberikan persetujuan resmi terkait proyek ini. Namun beberapa pihak di Riau, termasuk pemerintah daerah, seperti Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, telah mengadakan diskusi bersama akademisi dari University Technical Malaysia Melaka, UTM, untuk membahas berbagai aspek dalam kajian, termasuk ekonomi, lingkungan sosial, dan tata kelola. Hal ini menunjukkan adanya antusiasme dari sebagian kalangan lokal terhadap peluang konektivitas baru. Namun secara umum, wacana ini juga memicu perdebatan di publik Indonesia, termasuk kekhawatiran tentang dampak terhadap kontrol maritim, potensi perubahan arus perdagangan, hingga isu kedaulatan. Meskipun belum ada keputusan formal dari pemerintah pusat, pembangunan jembatan sepanjang puluhan kilometer di atas salah satu jalur laut tersibuk di dunia bukan pekerjaan ringan. Selain tantangan teknis dengan skala panjang, proyek juga harus mempertimbangkan dampak terhadap lalu lintas pelayaran, lingkungan laut, serta biaya konstruksi yang diperkirakan akan jauh melebihi anggaran awal untuk studi. Namun di balik narasi konektivitas dan pembangunan regional, muncul satu pertanyaan yang terus bergema di ruang publik. Benarkah ini sekadar proyek infrastruktur? Atau ada kepentingan lain yang belum sepenuhnya diungkap ke publik? Rencana jembatan lintas negara ini muncul dari satu pihak, didorong dengan semangat percepatan, namun belum disertai penjelasan rinci tentang apa keuntungan strategis nyata bagi Indonesia. Di kawasan sekelas Selat Malaka, jalur laut vital dunia, kawasan sensitif geopolitik, dan ruang kepentingan banyak kekuatan besar, setiap proyek besar hampir pasti tidak pernah netral. Publik Indonesia membaca tanda-tanda itu. Mengapa wacana ini kembali diangkat sekarang? Mengapa rute ini yang dipilih? Dan mengapa manfaat untuk Indonesia masih terdengar samar, sementara risikonya justru terlihat jelas? Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab. Namun justru itulah yang memicu kecurigaan, karena dalam pengalaman sejarah, proyek yang terlalu cepat dipromosikan, namun terlalu lambat menjelaskan detail kepentingannya, seringkali menyimpan agenda yang tidak ditulis di proposal resmi. Jembatan ini mungkin disebut sebagai simbol kerjasama, namun bagi sebagian publik Indonesia mungkin, ini dibaca sebagai langkah strategis yang perlu dicurigai sejak awal. Dan selama transparansi belum dibuka sepenuhnya, selama kepentingan nasional belum dijelaskan secara gamblang,
kecurigaan itu tidak akan hilang. Sebab dalam urusan negara, rakyat sudah belajar satu hal penting. Jika sebuah proyek terlihat terlalu indah di permukaan, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan di bawahnya. Kalau menurut kalian ada data yang perlu dikoreksi, sudut pandang lain yang lebih tajam, atau analisis yang belum kami bahas, silakan tulis koreksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat berterima kasih dan mempertimbangkan setiap masukan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! Show up.